Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Ya, senang sekali saya berjumpa siang hari ini ya. Dan saya berterima kasih, saya telah diberi kepercayaan oleh Fitras untuk membawakan startup training pada minggu siang ini. Mungkin bisa dicek Bapak dan Ibu, apakah suara dan tayangan saya jelas? Ya, terima kasih Bu Mia, Bu Fancy, Bu Syane ya, Pak Josi. Ya, baik. Ya, startup siang ini akan dibawakan dan dengan modifikasi kita sekarang sudah berada di era online Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu kita pernah juga ada startup di era offline ya, sekarang memang kita sudah lebih khusus ya menitik beratkan startup ini untuk era online karena inilah sebetulnya merupakan bisnis kita ke depannya. Dan ada banyak hal yang sangat-sangat dimudahkan dengan era online ini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang baru bergabung ya, memang ini adalah sebuah teknis atau cara kerja, dan Bapak Ibu juga bisa mengetahui nanti perhitungan-perhitungan bonus yang ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, saya tidak bermaksud menggurui ya, saya juga sama-sama belajar di bisnis ini dan saya juga izin untuk men-sharingkan beberapa hal yang sudah saya lalui bersama tim di dalam bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini seperti halnya juga bisnis di luaran itu mempunyai jenjang karir Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ingat kembali tadi diskusi bincang-bincang dengan para mentor ya, bahwa kita ini bukan hanya menjadi penjual produk ya. Kita ini adalah pemilik bisnis ya. Jadi kita juga punya peringkat-peringkat yang nanti akan mencerminkan ya bagaimana kestabilan bisnis kita dan perolehan kita Bapak Ibu. Nah, buat yang pertama kali mungkin bergabung, mungkin agak pusing ya melihat tabel yang begini banyak ya. Tidak usah dihafalkan ini Bapak Ibu ya. Cukup untuk dipahami saja ya bahwa kita punya rank itu mulai dari yang bawah sampai atas ya, bronze dan yang paling tinggi imperial, blue diamond ya. Nah, ini adalah tabel kolom pertama itu menunjukkan cycle per week ya. Nanti apa itu cycle akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian tabel kedua itu adalah prospek, itu adalah jumlah orang yang bergabung di dalam bisnis ini, dan ini adalah perhitungan dalam 1 minggu Bapak Ibu ya. Dan tabel ketiga adalah income per minggunya ya, ketika Bapak Ibu mencapai peringkat itu. Dan bila stabil, tabel paling kanan adalah income per tahunnya ya. Nah, saya mulai dari yang paling bawah saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh bronze itu adalah titik awal Bapak Ibu mulai mendapatkan tim ya, 1 orang tim Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu boleh lihat, konsentrasikan pada peringkat yang saya beri tanda, silver ya, 1 star, diamond. 3 star dan diamond ya. Nah, ini adalah yang Bapak Ibu mungkin ingat-ingat bahwa ketika kita baru pertama kali bergabung ya, Bapak Ibu sudah beli lisensi ya, Bapak Ibu sudah juga mungkin berlangganan ABP Fitras ya, itu Bapak Ibu sudah siap sebetulnya terjun sebagai pebisnis di Talkfusion ini. Nah, peringkat silver adalah peringkat awal Bapak Ibu di mana Bapak Ibu itu sudah menjadi pebisnisnya ya, karena peringkat silver ini Bapak dan Ibu sudah punya 1 orang di kanan dan 1 orang di kiri. Ini Bapak Ibu sudah memperoleh 1 orang di kanan dan 1 orang di kiri. Dan income per minggunya itu 125 US dollar dan bila stabil per tahunnya sampai 6.000 ya. Nah, kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah makin berkembang, ada peringkat 1 star ya. 1 star ini adalah peringkat di mana Bapak Ibu sudah diakui menjadi insider di dalam bisnis ini. Jadi 1 star ini Bapak Ibu sudah dipersiapkan, Bapak Ibu adalah jenderal-jenderalnya yang berarti akan bergandengan tangan bersama perusahaan untuk menuju
ke peringkat berikutnya. Nah, one star ini adalah Bapak Ibu memiliki 20 cycle per minggu atau sudah memiliki 4 orang di kanan dan 4 orang di kiri, Bapak Ibu, ya. Nah, peringkat berikutnya adalah peringkat 3 star, Bapak Ibu. 3 star ini adalah peringkat yang kita sebut foundation, ya. Foundation ini Bapak Ibu sudah memiliki 8 orang di kanan, 8 orang di kiri. Dan ini juga adalah pencapaian dalam 1 minggu, Bapak Ibu. Nah, ingat bahwa pencapaian ini, ranking-ranking ini akan dihitung di dalam range 1 minggu, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kita ini adalah bisnis yang menitik beratkan pada kolaborasi pasar. Kita akan bekerja sama dalam tim, Bapak Ibu. Maka kita akan melihat pencapaian itu dari mulai buka buku Senin pagi ya jam 11 sampai tutup buku lagi yaitu Senin berikutnya jam 10.59. Nah, Bapak Ibu, bila Bapak Ibu telah berhasil mendapatkan 17 kanan, 17 kiri ya dalam 1 minggu, ini tentu saja tidak dicapai oleh Bapak Ibu sendiri ya. Ini adalah hasil kerja tim Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu punya cycle 100 per minggu ya dengan income-nya adalah 2.500 per minggu dan bila stabil 120.000 US. Nah, diamond ini adalah betul-betul Bapak Ibu kita bilang punya aset aman ya, yang pertama Bapak Ibu, tingkat pertama. Nah, untuk saat ini itu saja yang Bapak Ibu perlu ingat-ingat ya, tidak perlu pusing dengan rank lainnya, nanti Bapak Ibu sambil berjalan ini masih akan dijelaskan kembali. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah pemaknaan peringkat tadi. Seperti saya bilang, ketika Bapak Ibu bergabung di sini pertama kali membeli paket pro ya, itu artinya Bapak Ibu sudah membeli lisensi ya dan sudah bisa pakai produknya ya. Tetapi untuk Bapak Ibu bisa menikmati bonus-bonusnya ya, berbagai bonus yang sudah diberikan oleh perusahaan, maka Bapak dan Ibu harus qualified menjadi mitra bisnis, artinya mencapai posisi silver. Tadi yang saya bilang 1 orang di kanan dan 1 orang di kiri ya. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam bisnis untuk menerima bonus. Nah, one star tadi Bapak Ibu sudah lebih siap untuk menjadi orang dalam, artinya Bapak Ibu nanti akan tergabung ya di satu grup WA khusus yang akan dimentori oleh mentor-mentor yang jauh lebih senior ya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan kabar yang lebih update, kabar lebih baru dan game plan yang lebih baru dari perusahaan ini. Nah, kemudian 3 star ini Bapak Ibu sudah punya tim yang cukup kuat ya. Bapak Ibu akan bergerak bersama memimpin tim ya untuk membantu tim-tim kita bisa juga nanti naik peringkat ya. Naik peringkat dan pada saat kita bisa bergerak kompak, maka kita akan bisa naik ke peringkat diamond. Diamond ini kita sudah dibilang memiliki digital asset Bapak Ibu ya. Ini sangat-sangat penting karena kita sendiri ingat, kita bekerja di sini bukan mau jualan seumur hidup, ya kan? Betul kan? Kita akan membangun aset digital. Artinya, kita harus bisa mendapatkan penghasilan saat kita tidur, ya. Berarti tidak perlu memeras tenaga kita sendiri sepanjang sampai akhir hayat hidup kita, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah jenjang karir, akan saya jelaskan mengenai perhitungan-perhitungan tadi ya Bapak Ibu ya. Apa itu SV, apa itu cycle ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung di bisnis ini, misalnya Anda sebagai Bapak yang pakai dasi ini ya. Nah, saat Bapak dan Ibu menjoinkan 2 orang, yaitu 1 di kiri, 1 di kanan ya. Nah, masing-masing orang ini bila dia membeli paket pro ya, artinya paket yang seharga 2.079 tadi ya Bapak Ibu. Nah, mereka itu sudah menjadi associate dan memberikan poin 600 SV kepada Bapak atau Ibu ya. Nah, demikian pula 1 orang tadi di sebelah kanan mengambil paket pro, artinya Bapak dan Ibu mendapatkan 600 SV. Nah, cycle itu adalah bila ada
SV di kanan bertemu dengan SV di kiri, Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya satu cycle itu adalah bila 100 SV di kiri bertemu 100 SV di kanan berpasangan ya. Harga dari satu cycle itu 25 US dollar ya. Pertemuan dari 100 SV kanan ketemu 100 SV kiri itu 25 US dollar. Jadi bila ada dua propek ya di kanan dan kiri itu 600 SV bertemu 600 SV adalah 6 cycle. Nah, 6 kali 25 sama dengan 150 US dollar. Jadi itu pemahamannya kenapa kita itu memperoleh bonus ting-tong ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar, 150. Asalnya dari mana? Dari cycle 600 ketemu 600 ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ternyata nanti yang bergabung ini dia tidak membeli paket pro, tapi paket elit Bapak Ibu. Walaupun kita jarang menawarkan ya, tapi kalau ini bisa terjadi ya, Bapak Ibu mungkin harus kita beri pemahaman juga ya, bahwa nah bila ada yang membeli propek di sebelah kiri dan satu elit sebelah kanan, nah elit itu hanya menghasilkan 300 SV Bapak Ibu, karena dia beli lisensinya setengah dari propek. Kalau propek beli lisensinya 1.500, elit itu hanya membeli lisensi separuh. Oleh karena itu dia juga punya hak pakai produk tidak full seperti propek ya. Ada keterbatasan penyimpanan atau cloud-nya, kemudian juga ada keterbatasan di request template Bapak Ibu. Nah, bila ada bertemu satu propek di kiri dan satu elit di kanan, maka cycle-nya itu 3 Bapak Ibu, karena yang berpasangan itu hanya 300 SV ya, kiri dan kanan. Jadi karena cycle-nya cuma 3, bonusnya pun 25 US dollar dikali 3 yaitu 75 US dollar. Nah, terus bagaimana dengan sisa 300 SV yang di kiri? Nah, Bapak Ibu nggak usah takut. 300 ini tetap tersimpan, tidak hangus ya Bapak Ibu. Nah, tapi nanti menunggu Bapak Ibu ada tim lagi, itu baru akan terjadi cycle lagi, begitu ya. Nah, kenapa kita dari awal menyarankan Bapak Ibu bergabungnya propek Bapak Ibu, bukan karena kita pengen Bapak Ibu mengeluarkan uang lebih banyak, tapi juga Bapak Ibu akan mendapatkan profit maksimal di sini Bapak Ibu, karena kita capeknya sama. Selain paket pro yang kita pertama kali bergabung, kita juga akan mendapat bonus maintenance fee Bapak Ibu ya, dari orang yang sudah kita joinkan itu, mereka tuh akan berlangganan 50 US per bulan ya, dan termasuk dalam paket pro. Nah, paket maintenance ini besarnya 20 SV Bapak Ibu ya, untuk 50 US. Nah, itulah asal muasalnya kenapa nanti pada saat ada uang berlangganan yang masuk, itu juga terjadi cycle Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan 5 orang di sebelah kiri yang berlangganan ya, itu kan memperoleh 10 US ya per bulan, ketemu lagi dengan yang sebelah kanan. Nah, setelah bertemu, uang langganannya itu juga SV-nya akan diperhitungkan Bapak Ibu ya. Bila bertemu, langganannya ini akan mendapatkan uang maintenance yang akan dihasilkan lewat berlangganan, dan Bapak Ibu juga akan menikmati bonusnya. Itu kenapa Bapak Ibu untuk orang yang berlangganan langsung mendapat bonus 10 US per bulan, tapi kalau tidak langsung dari Bapak dan Ibu, artinya dari orang lain di bawahnya, tetapi masih satu grup dengan Bapak dan Ibu, tetap saja satu pasang itu menghasilkan 5 US per bulan. Ya, menjadi menarik kan Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang masih bingung, boleh Bapak Ibu nanti ikut lagi startup ini minggu depan, karena pasti Bapak Ibu harus beberapa kali ikut baru menguasai perhitungan-perhitungan ini. Nah,
untuk Bapak Ibu yang baru mulai bekerja ya, pasar awal terbaik kita adalah tadi yang seperti dikatakan oleh leader-leader adalah warm market, atau kalau saya boleh bilang hot market dulu pertama ya. Hot market tuh betul-betul orang yang dekat dengan kita ya, sehingga orang-orang ini akan mudah kita approach Bapak Ibu. Orang-orang ini tidak punya prasangka karena mereka percaya sama kita ya, menyukai kita ya, menyayangi kita. Jadi yang kita ceritakan itu akan mereka terima gitu ya, tanpa mereka banyak minta bukti biasanya. Kalau orang-orang yang tidak dekat dengan kita, saat kita mau cerita bisnis, mungkin mereka akan meragukan, akan mempertanyakan, akan mungkin mendebat kita. Nah itu tidak easy, tidak mudah untuk dilakukan di awal ya. Nah tempatkan mereka itu di prospek yang berikutnya. Tempatkan prospek hot market Anda di awal Bapak Ibu ya. Nah dan orang-orang ini biasanya yang Bapak Ibu ceritakan. Nah, jangan lupa di poin 3 ini saya menyebut kafling termahal, saya akan jelaskan lagi nanti di akhir, tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa posisi awal yang langsung berada di bawah Bapak dan Ibu itu adalah posisi yang sangat-sangat bagus. Nah, jadi itu nanti juga harus Bapak Ibu ingat siapa yang akan Bapak Ibu taruh di kaki kiri dan kaki kanan Bapak Ibu langsung. Nah, untuk memulai Bapak Ibu, kita harus persiapkan dulu tulis 25 daftar nama ya. Itu paling minimal. Kalau bisa mungkin 100 dulu, tapi Bapak Ibu bisa mengerucut menjadi 25 daftar nama ya. Nah, jangan kurang dari itu karena banyak orang yang belum sampai 25 nama terus merasa kayaknya yang saya ajak nggak berminat terus menyerah gitu ya. Nah, percayalah Bapak Ibu, selesaikan dulu 25 daftar nama. Jadi jangan langsung menyerah di awal. Dan pelajari cara mengundang profesional Bapak Ibu. Tips-tips cara mengundang pun di sini sudah diberikan oleh sistemnya. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa minta buku ini Diamond Rush Training kepada upline Anda ya. Ini bisa Anda baca. Buku ini tipis ya, tapi sangat padat materinya. Bapak Ibu bisa baca dengan seksama, maka Bapak Ibu tidak akan lari dari sistem. Ya, dan Bapak Ibu yang keenam, di sini kita memang kerja tim. Dari awal kita tidak kerja sendiri ya, kita tidak sebagai Superman Bapak Ibu. Karena kerja tim ini kita akan lebih solid, lebih kuat Bapak Ibu. Nah, syarat Bapak Ibu kerja tim adalah Bapak Ibu mengenali tim Bapak Ibu ya, upline Bapak Ibu siapa, latar belakangnya apa, sehingga Bapak Ibu tuh bisa namanya mengedifikasi ya. Mengedifikasi itu apa sih? Artinya bisa menceritakan siapa itu upline Bapak Ibu kepada orang yang Bapak Ibu undang ya. Bisa menceritakan dalam waktu 2-3 menit ya. Nah, itu gunanya adalah pada waktu Bapak Ibu memperkenalkan upline, kan yang Bapak Ibu undang itu belum kenal ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya orang yang Bapak Ibu undang itu mau bertemu dan mendengarkan upline Bapak Ibu, maka jadilah good team player ya, selalu mengedifikasi mereka ya, supaya pada saat upline Anda gabung, membantu, sudah ada trust dari orang yang Bapak Ibu undang, dan mereka mempercayai dan mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh upline. Nah, ini akan mempermudah proses Bapak Ibu, mempermudah proses Bapak Ibu itu bisa merekrut tim ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, kita sebelum mengundang itu biasanya harus mengidentifikasi dulu ya. Ingat bahwa Talk Fusion ini bukan sekedar kita menjual produk. Jadi kita bukan menjual produk kepada instansi atau yang membutuhkan ya. Karena kalau Bapak Ibu hanya menjual produk, ini Bapak Ibu tidak ubahnya sebagai salesman ya. Dan bukan itu yang kita inginkan. Kita menginginkan Bapak Ibu ini sebagai mitra di sini ya. Maka itu Ibu, Bapak dan Bapak harus bisa melihat ini bisnis sebagai solusi buat orang-orang yang Bapak Ibu ajak ya.
Nah, identifikasi dulu masalah mereka ada di mana saat ini. Ada 4 golongan biasanya hot buttonnya orang. Pertama F, family ya. Misalnya orang-orang yang dia sibuk terus nih bekerja. Dia hampir nggak punya waktu untuk bersama dengan keluarga. Nah, mereka sebetulnya punya masalah Bapak Ibu. Walaupun misalnya income-nya besar, tapi waktu yang mereka spending untuk keluarga sangat-sangat kecil ya. Tentunya mereka kepingin ada perubahan terhadap masalah itu. Ya, nah itu bisa Bapak Ibu tawarkan ini sebagai solusi. Kemudian occupation ya, saat ini apalagi saat masa pandemi, banyak orang yang terimbas di dalam pekerjaannya, ya. Misalnya pengurangan gaji ya, pemotongan gaji atau PHK, atau mereka sebetulnya nggak puas ya, mereka sudah lama bekerja tapi rasanya gitu-gitu aja, tidak ada kenaikan jabatan juga, tidak ada perbaikan income. Nah, saya Bapak tawari ini supaya mereka itu melihat ada peluang lain mungkin untuk nanti bisa lebih berkembang. Nah, hot button ketiga adalah recreation. Banyak orang yang ingin sebetulnya pergi ke tempat-tempat yang mereka belum pernah kunjungi ya. Mereka ingin punya banyak waktu luang. Tapi pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk ya nggak boleh sering-sering cuti gitu kan. Karena akan berimbas ke pekerjaan atau ke salary mereka. Nah, ini bisa menjadi suatu tawaran yang menarik. Kalau Bapak Ibu ngajak mereka bergabung, solusi buat mereka. Nah, yang terakhir ini yang biasanya mayoritas orang perlukan adalah M, money. Ya, apakah mereka orang-orang yang membutuhkan misalnya rumah baru atau mobil baru, atau mereka saat ini butuh melunasi cicilan ya, atau menyekolahkan anak gitu ya, butuh biaya gitu ya. Nah, mereka pasti sedang mencari gitu sumber-sumber pendapatan yang lain karena mungkin yang sekarang tidak terlalu mencukupi. Nah, inilah hot buttonnya, Bapak Ibu harus masuk dari situ. Ya. Nah, kita sekarang masuk kepada pola mengundang, Bapak Ibu. Ingat, kita bukan mau sekedar jualan produk ya. Jadi kita tidak fokusnya menawarkan produk dan juga bukan cerita detail-detail mengenai produk. Produk itu memang bagus, tapi itu nanti kalau mau training ada support sistemnya. Jadi pada saat mengundang itu masuklah dari kebutuhan undangan Anda yang tadi 4 hal tadi FORM sudah saya jelaskan ya. Itu akan menjadi jembatan yang lebih bagus untuk Bapak Ibu bisa mengundang ya. Nah, mengundang ini dulu kita sebelum masa online memang bertemunya offline ya, bertemu kopi darat, harus janjian ya, di kafe, di mall atau di mana-mana. Di mana itu sangat tidak efektif ya, banyak membuang waktu, banyak keluar biaya yang tidak perlu. Nah, tetapi sekarang mengundang itu bisa dilakukan online ya, tanpa kita harus keluar rumah. Nah, ingat bahwa mengundang itu tetap Bapak Ibu harus berkomunikasi langsung dengan orangnya. Jadi hindari hanya mengundang dengan texting-texting ya Bapak Ibu ya. Walaupun kelihatannya itu enak ya, tetapi texting itu sebetulnya bukan untuk mengundang. Ya, texting itu hanya untuk membuka pembicaraan dan untuk mencari tahu dia sedang sibuk nggak. Kalau orang sedang sibuk kan tidak respons chatnya. Tapi kalau dia respons, nah kelihatannya dia jawab, nah Bapak Ibu bisa, boleh nggak saya telepon gitu, saya ada mau ngobrol misalnya. Nah itu mereka biasanya lebih senang gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu bicara, itu aura Bapak Ibu, semangatnya Bapak Ibu itu bisa ditangkap oleh orang yang Bapak Ibu mau undang. Ya, jadi usahakan semangat ya dan cerita apa adanya. Malah mereka kadang-kadang kalau sudah akrab mereka akan terbuka nih. Gimana sih bisnis kamu? Aduh iya nih saya lagi, aduh banyak masalah nih. Saya belum lunas nih. Terus karyawan saya pada berhenti misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian bisa menawarkan ini sebagai mungkin solusi ya buat mengatasi permasalahan di kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang sudah merasa pede untuk undang sendiri, boleh langsung mengundang prospeknya untuk menonton presentasi online,
ya, karena kita setiap hari ada presentasi online. Jamnya pun bisa dipilih karena ada banyak jam ya. Nah, tetapi bila kelihatannya kita belum pede gitu ya, boleh juga kita ngundang itu bareng-bareng dengan upline ya, ajak upline untuk ngobrol juga. Tentu saja diedifikasi dulu ya, upline ini siapa gitu. Nah, kita sebutnya tujuan kita pertama kali mengundang itulah agendanya pengkondisian ya. Pengkondisian supaya mereka itu merasa perlu untuk melihat presentasi online-nya, dan juga mereka menyiapkan perangkatnya untuk menonton webinar dengan baik ya. Jadi kalau dulu era offline kita tidak mengkondisikan cara melihat webinar ya, tapi sekarang kita perlu ya. Bapak Ibu itu bisa sarankan begini, nanti ada presentasi pemaparan proyek yang saya ceritakan ya, tapi kamu sebaiknya nontonnya pakai laptop ya, usahakan pakai laptop, atau kalau nggak ada sejelek-jeleknya tablet atau iPad. Nah, kenapa? Karena kalau dia pakai HP itu biasanya akan banyak gangguan, Bapak Ibu ya. Misalnya ada telepon masuk, ada WA masuk ya, itu akan mengganggu konsentrasinya untuk menyimak, dan juga akan terlalu kecil-kecil tulisannya, mungkin mereka jadi tidak menangkap ya Bapak Ibu. Jadi pastikan mereka itu sudah punya perangkat untuk menonton webinar yang akan kita ajak ya, dan tekankan selalu masuknya on time ya, karena ini nanti dijelaskan dari awal. Kalau kamu terlambat nanti akan bingung masuknya di tengah-tengah ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu tekankan, nonton sampai habis ya. Dan nanti kalau ada yang belum jelas, dicatat dulu pertanyaannya, karena ini punya pemaparan satu arah. Nah, setelah selesai, baru kita nanti ngobrol bila ada pertanyaan yang belum jelas. Nah, selalu dipesankan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pada waktu kita ngundang, sebaiknya tidak menyebutkan langsung nama, bukan untuk menutup-nutupi, tetapi kita itu tidak kepingin mereka itu nanti terpengaruh ya, karena biasanya orang kalau disebutkan nama langsung Google ya. Google itu di situ ada berita-berita negatif ya, yang tidak semestinya benar atau dipercaya. Tapi kalau mereka sudah terpengaruh, mereka akan antipati dan tidak lagi mau menonton presentasi oralnya, jadi sudah mundur di depan. Jadi usahakan saat Bapak Ibu mengundang itu singkat ya, tidak perlu bicara panjang lebar jadi ngerumpi dan lain-lain, dan jangan ngerumpin hal yang lain. Usahakan fokus ke hal yang mau Bapak Ibu undang ya. Dan ini seperti Bapak Ibu bikin mereka penasaran. Misalnya, oh ini saya sedang mengerjakan proyek yang bagus loh, yang nanti dipakai banyak orang loh ke depannya, gitu kan? Atau kamu mau nggak jadi pemegang suatu lisensi teknologi yang lagi booming nih nanti di 5G, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan layani pertanyaan berikutnya, apa nama perusahaannya, produknya apa, ininya apa, itu. Nah itu nanti saya nggak bisa jelasin di sini, karena pasti nggak akan jelas kalau hanya diomongin. Bagaimana kalau saya ajak kamu nonton webinarnya nanti malam, nah itu akan lebih memudahkan buat mereka. Oh iya deh, nanti kita gampang ngobrol lagi kita setelah nonton ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil ya mengajak mereka untuk nonton ya, Bapak Ibu pantau lagi di hari yang sudah disepakati dia nonton. Bapak Ibu perlu agak bawel nih ya, cek-cek setengah jam sebelumnya. Kamu sudah di rumah belum? Gitu kan? Laptopnya udah ready gitu kan? Ada kesulitan nggak gitu? Nah, bila kelihatannya mereka orang-orang yang mungkin belum terbiasa ya menggunakan gadget untuk menonton webinar, boleh Bapak Ibu lakukan semacam simulasi ya. Artinya yuk trial yuk cara pakainya gitu. Bapak Ibu bisa bikin link trial, kemudian ajak mereka masuk ya. Bila mereka sudah berhasil masuk, nah itu berarti mereka sudah aman. Nanti di jam webinarnya mereka bisa nonton dengan lancar. Tapi ada juga mereka-mereka yang sudah biasa WFH ya, udah biasa kerja dari kantor dan lain-lain, itu biasanya sudah familiar
hanya dipandu sedikit sudah bisa masuk. Jadi ini sangat bervariasi, Bapak Ibu kondisikan. Kalau mereka hanya bisa pakai HP, nggak apa-apa juga sih. Maksudnya jangan sampai terus jadi nggak jadi gitu ya nontonnya. Pakai HP boleh, ya. Ajak mereka untuk install dulu. Karena pakai HP biasanya harus install. Tapi setelah install, kalau ditanya password dan lain-lain, tutup aja. Kembali ke link yang awal. Nah, itu untuk memudahkan. Nah, setelah mereka nonton presentasi, Bapak Ibu bisa awasin ya selama presentasi itu mereka hadir nggak, full nggak, atau mereka keluar tengah-tengah gitu ya. Nah, nanti setelah selesai presentasi bisa di WA lagi, tanya lagi, gimana sudah sempat nonton? Kalau mereka bilang, aduh saya cuma nonton setengah gitu ya, tadi anak saya rewel nih, saya tinggal dulu. Gimana, apa mau nonton lagi? Bisa kasih link lagi misalnya, besok atau lusanya supaya mereka jelas nonton lagi. Atau kalau mereka sudah nonton, nah agenda kita adalah bertemu nih Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum tuntas ya. Boleh saya cek apakah suara dan gambar saya masih jelas Bapak Ibu? Bisa dicek? Oke, masih clear ya. Terima kasih Pak Joni, Pak Ardan. Ya, setelah mereka menonton lengkap Bapak Ibu, nah kita ajak bertemu lagi. Tapi usahakan jangan buat yang Bapak Ibu masih baru, jangan menjawab semuanya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pasti banyak pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu belum bisa jawab, nanti malah mereka jadi langsung nyerah gitu ya. Usahakan agenda closing atau ngopi online kedua ini, Bapak Ibu libatkan tim upline ya atau mentornya. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa ini Bapak Ibu nggak kerja sendirian kok. Ini kerjanya teamwork ya. Nah, karena kenapa? Kalau orang ngelihat kita kerja sendiri, waduh, dia bisa. Kalau saya suruh sendirian semuanya mana bisa gitu. Tapi kalau dia lihat, wah ternyata banyak yang bantu ya, enak juga ya kerjanya gotong royong. Nah, mereka biasanya akan merasa lebih lega, karena mereka juga kadang-kadang nggak pede kalau nggak ada yang bantuin di dalam suatu bisnis yang baru. Nah, Bapak dan Ibu, kita punya moto 72 hours club, ya 72 jam ya. 72 jam kita ingin Bapak dan Ibu itu sudah berhasil mensponsori ya, minimal 1, kalau bisa 2 ya, karena itu akan membuat Bapak dan Ibu akan yakin bahwa ini jalan kok bisnisnya ya. Jadi kita bukan mau ngeburu-buru Bapak dan Ibu ya, mau nge-push Bapak dan Ibu, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dapat mensponsori orang dalam 72 jam, itu Bapak dan Ibu pasti akan lebih pede dan lebih semangat ya. Karena orang itu biasanya ya, kalau udah berhari-hari tuh semangatnya suka turun, ya kan? Suka down, nanti ada apa, terpengaruh apa, down lagi. Jadi manfaatkanlah 3 hari pertama itu adalah hari Bapak Ibu tuh masih semangat, kita undang. Siapkan 50 daftar nama ya. Kemudian dari 50 itu usahakan seleksi 30 yang terbaik diundang. Diundang apa? Untuk menonton presentasi online ya. Nah, dalam 3 hari itu akan lebih bagus ya. Nah, biasanya probabilitasnya 20 nanti akan masuk ke presentasi online. Dari 20 itu mungkin ada yang langsung menolak, ada yang masih bisa di follow up ya. Biasa dari 20 mungkin 10 orang tuh bisa di follow up, artinya mau ketemu kita lagi, ngopi lagi online sama kita. Dan bila sudah di follow up, biasanya Bapak Ibu dapat 2 orang yang bergabung. Jadi kerjanya simple ya. Seperti itu saja. Ini hanya hukum probabilitas Bapak Ibu. Jadi bukan masalah Bapak Ibu jago mengundang atau enggak, tetapi di sini adalah hukum probabilitas. Jadi undang yang banyak, takarannya ya segitu, nanti akan bergabung. Nah, ini yang sering sekali dari para upline mentor itu mengingatkan kita ya, bahwa ini adalah bisnis yang akan berkembang ya. Di masa depan ini akan menjadi kebutuhan. Jadi di bisnis ini tadi sudah saya bilang bahwa Bapak dan Ibu punya kafling termahal ya. Kafling termahal itu di mana posisinya? Ada di posisi di bawah kita langsung ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri ya, nah
misalnya nih, kita tidak menjoinkan keluarga dulu, ya. Kita menjoinkan teman dulu, A dan B, ya. Setelah itu kita melihat si A ini, wah A ini berkembang pesat nih. Habis itu kita baru kepikiran, ya udah deh, saya joinkan juga deh anak saya atau istri saya gitu. Tapi joinnya udah di bawahnya A, ya. Nah, saat si A ini punya 8.000 tim ya, artinya 4.000 di kanan dan 4.000 di kiri, maka anak Anda tuh cuma kebagian separuhnya, yaitu 4.000 ya, karena masuknya di bawahnya A. Nah, tapi Bapak Ibu sebaliknya, kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan, kalau kita ingat dulu sama keluarga deket ya, atau orang yang kita sayangin, masukin dulu mereka di kanan sama di kiri. Nah, walaupun mereka saat itu belum langsung berjalan ya, belum langsung bekerja, tetapi bila kita bertemu orang yang bagus nih, misalnya ketemu si A setelah itu, nah si A ini berkembang punya 8.000 tim. Nah, 8.000-8.000-nya akan menjadi aset dari Anda dan keluarga Anda juga. Nah, itu Bapak Ibu pentingnya untuk menawarkan kafling yang terbaik untuk keluarga Anda ya. Mereka mau aktif atau enggak itu urusan mereka sebetulnya, tetapi Bapak Ibu sudah menawarkan, nah artinya Bapak Ibu sudah memberikan mereka kesempatan untuk memberikan yang terbaik ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu lihat ya, dulu pada saat Mark Zuckerberg membentuk Facebook ya, dia juga cuma punya ide waktu itu ya. Dia punya ide, dan dia mengajak 5 orang temannya untuk datang mendiskusikan ide ini ya ke asramanya 9 tahun yang lalu. Nah, tetapi dari 5 yang dia undang, yang nongol juga cuma 2 waktu itu ya. Nah, 2 orang ini yang kemudian menjadi partnernya Mark Zuckerberg dan mereka ikut menjadi bilioner hari ini, Dustin Moskovitz dan Eduardo Saverin ya. Sedangkan teman yang tidak muncul itu melewatkan kesempatan ini gitu. Nah, ini yang saya ingatkan Bapak Ibu mungkin yang saat ini berpikir kayaknya ini belum perlu saya, belum sekarang gitu. Betul Bapak Ibu, memang sekarang mungkin Bapak Ibu belum perlu, tetapi dalam hanya beberapa tahun keperluan ini akan ada, kebutuhan ini ya. Jadi Bapak Ibu kita ajak untuk duluan melihat visi, lalu masuk dulu, dan nanti Bapak Ibu akan menikmati perkembangan dari teknologi ini. Bapak Ibu sudah punya tim yang besar. Nah, ya, prinsip universal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat ya, waktu kita membangun bisnis pemasaran ya, itu kita menekankan pada relationship Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena kita ingin membangun tim yang besar, yang Bapak Ibu kerjakan di sini harus bisa ditiru oleh orang-orang yang bergabung bersama Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan pakai cara-cara yang hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, tetapi tidak bisa ditiru oleh orang berikutnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya berhasil dengan cara sendiri, itu bisnisnya nggak akan besar ya. Orang tuh akan kebingungan gitu ngikutin Bapak dan Ibu. Nah, beruntungnya kita di sini selain beli paket Pro, kita sudah digandeng juga oleh support system yang sangat luar biasa. Saya sendiri, Bapak Ibu, nggak punya background dalam bisnis, tidak punya background pemasaran juga, tetapi saya hanya ikut pada sistem yang diajarkan oleh support system, yaitu Fitras ya. Nah, support system ini bisa di-download dan wajib di-download Bapak Ibu di HP tiap associate ya. Bahkan saya itu menekankan ya, walaupun Bapak Ibu punya undangan itu belum bisa bergabung, saya sangat sarankan mereka itu bergabung di support system dulu. Mereka berlangganan dulu mobile apps ini di handphone mereka, maka nanti biasanya 95% yang sudah berlangganan mobile apps ini, maka dia akan lebih mudah untuk berpartner dan betul-betul bergabung bersama Bapak dan Ibu di sini. Nah, orang-orang yang sekedar membeli produk ya, tapi tidak mau menginstal aplikasi ini, biasanya mereka bergerak juga secara lambat Bapak Ibu. Ya, tidak bisa cepat kemajuan bisnisnya. Nah,
Usahakan Bapak Ibu kita berlangganan ini tahun. Karena di dalam dari aplikasi ini adalah podcast dari para mentor-mentor kita ya, yang berbagi tips, berbagi ilmu sama kita. Ibaratnya kalau di luar itu kita panggil konsultan ya, tapi konsultan itu bayar semua Bapak Ibu, nggak ada konsultan gratis ya kan? Dan belum tentu mau bagi semua ilmu ya. Ketika mereka sudah bagi ilmu secara teori, prakteknya kita harus jalanin sendiri. Tapi di sini mereka berbagi ilmunya free Bapak Ibu ya. Artinya mereka mau kita sukses sama seperti mereka. Jadi Bapak Ibu harus install ini, dengarkan ya setiap hari beberapa judul. Nah Bapak Ibu akan menangkap dan akan bisa bergerak sefrekuensi lah dengan tim Bapak dan Ibu. Nah ini mungkin ada sedikit video dari Fitras Mobile Apps. Iya, Bapak dan Ibu, itu tadi Fitras Mobile Apps ini adalah support system khusus yang dibuat oleh Pak Mario dan Pak Marcel ya, khusus untuk kita nih, kebetulan associate yang ada di Indonesia ini beruntung banget karena ini adalah panduan kerja kita Bapak dan Ibu. Jadi lengkap sekali, Bapak Ibu bisa lihat juga ada video-video presentasi ya yang sudah dibuat dalam berbagai bahasa. Jadi kita sudah siap lepas landas untuk mencari mitra-mitra di luar negeri Bapak Ibu. Kemudian juga ada contoh-contoh mitra-mitra kita yang sudah menggunakan produk Talk Fusion, itu Bapak dan Ibu bisa lihat di aplikasi ini ya. Juga berita-berita terbaru seputar teknologi itu ada semua. Download sekarang, ada di Google Play atau App Store ya. Kemudian Bapak Ibu akan tahu bahwa ini sangat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan Bapak dan Ibu. Ya. Demikian presentasi dari saya siang ini, Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita semua bisa saling belajar dan maju bersama. Saya serahkan kembali kepada Pak Ardan selaku moderator ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Era, luar biasa. Pemaparannya sangat lugas ya, sangat lugas, slow but sure ya. Jadi ini sangat simpel sekali. Saya akan coba buka kembali untuk Ibu Dr. Era ya. Sebentar, saya sambil refresh. Ya, tapi sebelumnya nanti saya juga akan buka Ibu Ace ya, Ibu Ace. Sebentar ya. Saya buka, mohon izin, saya buka kembali. Ya, luar biasa, terima kasih sekali Ibu Dr. Era. Penjelasannya sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan teman-teman di sini mendapatkan banyak manfaat dan ilmu tadi yang disampaikan oleh Dr. Era. Luar biasa, sangat simpel ya Bu Dr. Era ya. Terima kasih Pak Ardan. Oke, saya akan coba buka kembali Pak Josia. Ya, halo Pak Josia. Sesuai thank you Dok Era. Request Pak Josia, saya akan coba buka Pak Josia. Ada ya. Oh iya, boleh Pak. Thank you Pak. Siap, siap.
Bu Ace. Semoga bisa. Mudah-mudahan bisa. Ini pakai nama Ace 2. Nah, ini dia. Nah, akhirnya ya. Sambil saya buka Aduh. yang lain-lain. Bu Ace, apa kabar? Baik, aduh, saking kangen